Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan, NIM 20300 118048. Baik, sebagai pemateri pertama saya akan membahas tentang fungsi pengelolaan pembiayaan sekolah. Langsung saja, menurut Anwar tahun 1991, pengelolaan pembiayaan pendidikan sama dengan manajemen pembiayaan dan pengelolaan mempunyai 3 fungsi, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam penelitian ini, yang akan dibahas yaitu perencanaan biaya pendidikan, pelaksanaan biaya pendidikan, dan evaluasi biaya pendidikan. Oke, yang pertama, perencanaan pembiayaan pendidikan. Perencanaan pembiayaan pendidikan adalah suatu proses mempersiapkan serangkaian keputusan untuk mengambil tindakan di masa yang akan datang, diarahkan untuk tercapainya tujuan-tujuan dengan sarana yang optimal. Pada sebuah organisasi atau lembaga apapun, bentuk dan namanya, sebelum melangkah untuk mencapai tujuan, mereka terlebih dahulu ada perencanaan. Perencanaan pada sebuah lembaga sangat esensial, karena pada kenyataannya, perencanaan memegang peran yang lebih penting dibandingkan dengan fungsi-fungsi lain. Selanjutnya, yang kedua adalah pelaksanaan pembiayaan pendidikan. Pelaksanaan pembiayaan pendidikan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasinya biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana, pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Tahapan manajemen selanjutnya yaitu pelaksanaan pembiayaan pendidikan. Kegiatan pelaksanaan pembiayaan madrasah meliputi 2 kegiatan besar, yakni penerimaan dan pengeluaran keuangan madrasah atau sekolah. Kegiatan kedua dari manajemen pembiayaan adalah pembukuan atau kegiatan pengurusan keuangan. Hal-hal yang perlu dibukukan dalam keuangan sekolah adalah menyangkut penerimaan dan pengeluaran. Baik, selanjutnya adalah evaluasi pembiayaan pendidikan. Evaluasi pendidikan juga diartikan dengan proses untuk memberikan kualitas, yaitu nilai dari kegiatan pendidikan yang telah dilaksanakan. Yang mana proses tersebut berlangsung secara sistematis, berkelanjutan, terencana, dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Proses melakukan evaluasi mungkin saja berbeda sesuai persepsi teori yang dianut. Ada bermacam-macam cara, namun evaluasi harus memasukkan ketentuan dan tindakan sejalan dengan fungsi evaluasi, yaitu memfokuskan evaluasi. Yang kedua, mendesain evaluasi, mengumpulkan informasi, menganalisis informasi, melaporkan hasil evaluasi, dan mengelola evaluasi dan mengevaluasi evaluasi. Mungkin itu saja dari pemaparan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Alifah. Sebagai pemateri kedua akan membawakan materi tentang standar pengelolaan pembiayaan sekolah. Standar pengelolaan pendidikan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah adalah standar pengelolaan pendidikan untuk sekolah atau madrasah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Permendiknas nomor 19 tahun 2007 bahwa setiap satuan pendidikan wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan yang berlaku secara rasional. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh setiap sekolah untuk memenuhi standar pengelolaan sekolah itu sendiri. Antara lain, pertama, perencanaan program, yang kedua, pelaksanaan rencana kerja, yang ketiga, pengawasan dan evaluasi, yang keempat, kepemimpinan sekolah atau madrasah, dan yang kelima, sistem informasi manajemen. Berkaitan dengan standar pengelolaan pembiayaan sekolah, maka dalam Permendiknas nomor 19 tahun 2007, kita merujuk pada bagian kedua tentang pelaksanaan rencana kerja, yaitu pada bagian bidang keuangan dan pembiayaan. Pada bagian tersebut dijelaskan bahwa 1.
Sekolah atau madrasah membuat pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional yang mengacu pada standar pembiayaan. Yang kedua, pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional sekolah atau madrasah mengatur antara lain sumber pemasukan, pengeluaran, dan jumlah dana yang dikelola, kemudian penyusunan dan pencairan anggaran, dan penggalangan dana di luar dana investasi dan operasional, kewenangan dan tanggung jawab kepala sekolah dalam membelanjakan seluruh anggaran pendidikan sesuai dengan peruntukannya, serta pencatatan semua penerimaan dan pengeluaran dana untuk dilaporkan kepada komite sekolah dan institusi di atasnya. Bagian yang ketiga menyatakan bahwa pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional sekolah diputuskan oleh komite sekolah atau madrasah dan ditetapkan oleh kepala sekolah atau madrasah serta mendapatkan persetujuan dari institusi di atasnya. Bagian yang keempat atau yang terakhir dalam standar pengelolaan pembiayaan sekolah adalah pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional sekolah harus disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah atau madrasah untuk menjamin tercapainya akuntabilitas dan transparansi. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Latif. Saya akan melanjutkan pemaparan materi sebelumnya. Kali ini materi yang saya bahas faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan sekolah atau pendidikan. Secara sistematis, terdapat beberapa persoalan yang terkait dengan pembiayaan pendidikan. Yang pertama, faktor kultural. Di Indonesia, terjadi pandangan yang kurang tepat terhadap pendidikan. Sementara pendidikan dianggap sebagai pemborosan atau bahkan konsumtif. Karena itu, kita harus mengeluarkan pembiayaan atau pendanaan pendidikan yang besar dianggap sebagai kebijakan yang kurang tepat, sehingga tertanam bahwa pendidikan bukanlah investasi masa depan yang sangat berharga bagi suatu individu, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan yang kedua, faktor struktural, yaitu terjadinya inkonsistensi dalam implementasi kebijakan. Kebijakan yang selalu berubah-ubah akan mengakibatkan pada biaya ekonomi tinggi. Dan yang ketiga, manajerial. Pengaturan pembiayaan pendidikan serta implementasinya masih jauh, dan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, padahal akuntabilitas dan transparansi adalah kunci kesuksesan pengelolaan pembiayaan pendidikan. Dan yang keempat, faktor ekonomi. Pembiayaan akan sangat terkait dengan faktor ekonomi. Dunia perekonomian kita sedang menghadapi masalah yang cukup rumit. Yang pertama, semakin meningkatnya bahan minyak atau BBM. Dan yang kedua, kewajiban meningkat yang terkait dengan hubungan dalam dan luar negeri. Dan yang ketiga, nilai kurs yang rendah. Dan yang keempat, sumber pendapatan yang terbatas. Baik, itu yang bisa saya paparkan. Saya lanjutkan pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Kasmirawati dengan NIM 203118050. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni contoh kasus pengelolaan pembiayaan pendidikan. Contoh kasus ini berasal dari Sekolah SMA Negeri Punung, di mana pada kasus tersebut dapat diketahui bahwa pentingnya pembiayaan di SMA Negeri Punung menuntut kepala sekolah dan guru untuk melakukan pengelolaan sumber dana secara efektif dan efisien.
sekolah harus diberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan pendapatan, sehingga sumber dana tidak semata-mata tergantung pada pemerintah. Dalam hal pengelolaan keuangan di SMA Negeri Punung, biaya yang diperoleh selain berasal dari pemerintah, juga berasal dari orang tua ataupun masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang kami baca, dapat disimpulkan. Yang pertama, karakteristik sumber-sumber dana pendidikan di SMA Negeri Punung. Sumber keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Adanya dana yang diperoleh dari orang tua dan masyarakat tersebut menunjukkan bahwa masyarakat dan orang tua mempunyai partisipasi terhadap pelaksanaan pendidikan di SMA Negeri Punung. Yang kedua, alokasi dana untuk pembiayaan pendidikan di SMA Negeri Punung. Alokasi dana untuk pembiayaan pendidikan secara umum bertujuan untuk memeratakan pendidikan dan dilakukan untuk peningkatan mutu pendidikan. Strategi pengalokasian pembiayaan pendidikan guna meningkatkan efisiensi penggunaan dana tersebut. Yang ketiga, pertanggungjawaban dana pendidikan di SMA Negeri Punung. Kepala sekolah sebagai pengguna dana diwajibkan menyusun surat pertanggungjawaban keuangan kepada sumber dana, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kota, dan orang tua murid. Khusus pelaporan kepada orang tua murid dilakukan melalui dilakukan melalui papan pengumuman. Pelaporan disertai dengan kelengkapan dan berbagai data pendukung yang berupa bukti pengeluaran dan perincian pengeluaran keuangan. Baik, itulah contoh kasus kesimpulan dari contoh kasus yang kami ambil. Selengkapnya dapat kalian baca pada makalah kami. Terima